Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, nikmat, rahmat yang tidak pernah putus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk belajar bersama-sama, yaitu pelajaran tentang tauhid. Ketika kita bicara tentang tauhid, secara otomatis kita bicara tentang kesyirikan. Karena kalau kita belajar tauhid, kita tidak bicara tentang kesyirikan, nanti kita akan terjebak. Yang mana kesyirikan ini banyak sekali macam. Dan ini dilakukan oleh manusia di dunia ini. Karena dunia ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini merupakan agamanya iblis. Agamanya setan. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah pengikut-pengikut setan. Maka oleh karena itu Allah murka. Sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka bersama dengan setan dan iblis untuk selama-lamanya. Bapak Ibu rahimakumullah, syirik ini bermacam-macam. Jadi pelajaran kita sering kita ulang supaya kita benar-benar memahami, mengerti dan kita mengenal sehingga kita tidak terjebak baik di dalam ucapan ataupun di dalam perbuatan ataupun di dalam berkeyakinan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah pembagian syirik. Jadi syirik ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama namanya syirkul asghar. Yang kedua namanya syirkul akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Apa itu syirik kecil? Apa itu syirik besar? Apa perbedaan? Apa contoh-contohnya? Jadi kalau syirik kecil adalah tidak mengeluarkan seseorang dari agama, tidak membatalkan keimanannya
tidak membatalkan keislamannya, tidak membatalkan dua kalimat syahadatnya. Syirik kecil. Dan tidak membatalkan amal-amal yang sudah dia lakukan di dalam hidupnya. Tetapi walaupun kecil, dia sama dengan dosa-dosa besar seperti membunuh, seperti zina dan lain sebagainya. Jadi jangan menganggap kecil. Oh, jangan. Ya kecil. Tapi yang namanya syirik, walaupun kecil, walaupun sedikit, sangat betul-betul tidak baik. Apa contoh syirik kecil? Contohnya orang beramal dengan riya. Apa itu amal riya? Amal riya, orang beramal niatnya karena Allah dan juga karena sesuatu. Jadi dua niat. Dua niat di dalam beramal, ini namanya riya. Ini riya namanya. Jadi amal tersebut ditolak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada ulama yang berpendapat menurut banyaknya keikhlas kepada Allah atau kepada yang lain. Kemudian yang kedua, syirik kecil ini adalah bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah. Artinya orang itu bersumpah dengan menyebut selain Allah, nama Allah. Sebab kita bersumpah ini di dalam ilmu nahwu, huruf qasam itu ada 3. Waw, ta, ba. Jadi wallahi, billahi, tallahi. Jadi harus wallahi. Kalau wallah tidak sah. Harus sebut wallahi, billahi, tallahi. Ini namanya bersumpah dengan nama Allah. Jadi kalau orang bersumpah bukan menyebut nama Allah seperti demi Ka'bah, demi Nabi, ini namanya syirik. Tadi nyebut yang lain-lain. Ini adalah syirik kecil. Kemudian syirik besar. Syirik besar ini adalah yakhriju minal millah, mubtilul a'mal, mudhilu pinnar. Syirik besar ini ketika dilakukan oleh seseorang, dia bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari keislamannya, dan amal-amalnya dibatalkan Allah Subhanahu wa taala, dihapus Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kalau mati dia belum bertobat, maka dosanya tidak diampun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkekalan di dalam neraka. Ini semuanya ada dalil daripada ayat-ayat Al-Quran yang sering kita sampaikan. Ini adalah namanya syirik besar. Kemudian ada juga namanya syirik khafi. Syirik khafi dan syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang dilakukan oleh seseorang yang nyata-nyata, seperti orang menyembah patung, berhala, menyembah batu-batuan, pepohonan, ya, seperti bikin sesajen. Itu kan itu kelihatan. Namanya syirik jali. Ya. Yang kedua nama syirik khafi. Syirik khafi ini tidak kelihatan. Ini adalah berdasarkan keyakinan. Ini syirik besar ini. Seperti orang meyakini sesuatu yang dapat memberikan manfaat, yang dapat menolak mudarat. Ada gelang, ada cincin, ada keris, ada yang digantung-gantung di rumah umpamanya, ya, digantung di mobil, dengan berkeyakinan bahwa
barang tersebut dapat mendatangkan manfaat, dapat jadi pelaris, dapat menjadi pengasih, dan lain sebagainya. Ini namanya syirik khafi, syirik yang tidak kelihatan. Dan ini banyak dilakukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian syirik menurut sifatnya. Yang pertama namanya syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Jadi tauhid ini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tiga. Ada tiga bentuk macam ilmu tauhid. Sekarang kalau kita lihat di YouTube, jadi orang bongkar itu. Ini katanya pelajaran tauhid ini katanya bid'ah. Karena tidak ada zaman Rasul pelajaran tauhid ini ada 3 bagian ini katanya. Wah, ya. Sekarang bukan main, ya. Agama ini kacau betul sekarang, ya. Jadi sekarang yang ditargetkan adalah akan dikacau, akan dibikin abu-abu, remang-remang, ditebarkan ke keraguan-raguan. Itu adalah di dalam berkeyakinan sekarang. Jadi bahwa 3 macam ilmu tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat, ini semuanya ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dan ini para ulama tauhid yang menciptakan ini adalah untuk memberi pemahaman agar lebih paham. Karena kalau di zaman Rasulullah, langsung Rasulullah SAW yang mengajar. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal, sahabat sudah meninggal, maka supaya lebih paham, lebih mengerti orang-orang yang mempelajari tajwid, maka dibuatlah kaidah di dalam ilmu tauhid ini. Jadi sama hanya dengan ilmu nahwu dan sorof. Kalau di zaman Rasulullah tidak ada nahwu dan sorof. Tetapi oleh karena ada di antara orang yang membaca ayat Quran itu di awal surat Taubah itu salah baris, maka artinya melenceng jauh artinya. Maka oleh para ulama diciptalah ilmu nahwu dan sorof untuk menjaga, memelihara agar di dalam memahami Al-Quran dan hadis jangan sampai salah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kita bicara adalah tentang syirik uluhiyah. Jadi syirik uluhiyah ini sebagaimana kita ketahui, tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah adalah tauhid al-ifradullahu fil ibadah. Yaitu tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh hamba semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah dengan perbuatan, dengan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya tauhidul ibadah, namanya tauhidul uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah di dalam beribadah. Segala bentuk ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diniatkan untuk yang lain-lain. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ada namanya syirik uluhiyah. Jadi syirik uluhiyah ini yang mana di dalam melakukan ibadah itu
niatnya melenceng. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, surah Hud ayat 15-16. Ini para sahabat yang paling banyak menangis ketika membaca surat Hud ini ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha. Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, maka kata Allah, kami cukupkan padanya dan tidak kami kurang sedikit apapun. Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan mereka-mereka itu dan tiada baginya di akhir kecuali neraka. Wahabitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batallah segala usaha-usaha mereka dan sia-sialah apa yang mereka amalkan. Ini ayat ini membuat para sahabat menangis baca ayat ini. Takut. Jadi ini orang beribadat tujuannya untuk dunia. Jadi akhirat untuk dunia. Ibadat supaya usaha lancar, panjang umur, mudah rezeki, jauh bala. Seolah-olah ini ibadat, seolah-olah ini tidak apa-apa. Tapi ternyata dalam ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha hum biha la yubkhasun, kata Allah. Siapa yang mengendaki dunia dan seisinya dan perhiasannya ada di dalamnya, maka kami cukupkan kalau niat ibadah untuk. Dan tidak dikurang Allah sebenarnya. Tapi apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat kaki tak ketik pahala apa-apa kecuali neraka. Coba. Ini namanya syirik uluhiyah. Ya, yang mana di dalam beramal salah alamat, salah niat. Jadi yang paling banyak itu adalah syirik uluhiyah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Contoh yang lain, orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi, hidup orang Yahudi adalah hidupnya cuma satu, untuk mencari duit dan harta. Jadi hidup tu semata-mata untuk dunia. Tidak ada yang lain. Ini namanya syirik. Jadi syirik ini, syirik uluhiyah ini, orang melupakan Allah, syirik. Orang tidak menyembah Allah, syirik. Orang menyembah Allah, tapi dengan cara tidak dengan cara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini syirik. Nah, coba kita bayangkan. Alangkah banyaknya manusia syirik. Memang dunia ini adalah yang paling banyak itu adalah waqsrumul musyrikun, dan paling banyak manusia itu berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Kemudian ada namanya syirik rububiyah.
Jadi syirik rububiyah. Di dalam pelajaran tauhid kita namanya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah ini? Jadi tauhid rububiyah ini adalah mengimani, meyakini tanpa ada keraguan sedikit apapun bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang satu. Dialah yang mencipta, Dialah yang memiliki alam semesta, semua makhluk. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki, Dia yang menjaga. Dia yang menentukan, memastikan, menakdirkan. Semua tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian kita mempelajari tentang syirik rububiyah. Apa itu syirik rububiyah? Syirik rububiyah ini contoh Fir'aun. Fir'aun ini syirik rububiyah karena dia ngaku Tuhan. Ini Fir'aun ini ngaku Tuhan, dia manusia. Dia ngaku Tuhan. Ngapa dia ngaku Tuhan? Dia supaya orang itu patuh dengan dia, taat kepada dia. Tak boleh melawan. Melawan dibunuhnya. Karena dia menganggap dia Tuhan. Sebab Tuhan tu siapa yang ditaati, dipatuhi, itulah Tuhannya. Jadi Fir'aun contoh. Kemudian Korun. Ini adalah syirik rububiyah. Kenapa Korun? Karena Korun ini, Korun ini punya hartanya banyak. Tetapi apa kata Korun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Korun, sesungguhnya aku dikasih harta ini karena aku punya ilmu. Jadi Korun nganggap harta dia tu punyanya ni, ndak katek campur tangan Allah, bukan rezeki dari Allah. Dia nganggap hak dia ni, hakul mutlak. Padahal kalau orang bertauhid, apa yang kita miliki namanya hakul manfaah. Hak untuk kita ambil manfaat. Hak mutlak milik Allah. Semua milik Allah. Termasuk nyawa kita. Kesehatan. Apa lagi harta? Tapi Korun ini, dia ngaku bahwa keto dia ni. Dah katik sakut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Tuhan. Tuhannya apa? Atau masuk juga dukun. Ngaku tahu yang gaib. Namanya syirik rububiyah. Karena yang gaib yang tahu cuma Allah. La ya'lamul ghaib illallah. Ini firman Allah. Tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi Muhammad tahu dia yang gaib. Kalau Allah tak ngizin, tak tahu dia. Karena dia seorang nabi, seorang rasul, maka Allah buka hijab. Tahu tentang pahala, tentang dosa, tentang neraka, tentang apa namanya sorga, ceritakan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa yang terjadi pada hari ini, pada zaman sekarang, sudah diceritakan oleh Rasulullah. Karena dia diwahyukan Allah Subhanahu. Tetapi sebagai manusia, dia tidak tahu. Sebab kalau Rasulullah tahu, dia tak pergi ke perang Uhud ketika dia luka. Ketika dia dapat musibah, kalau dia tahu dapat musibah, dia dah pergi. Waktu perang Uhud, dah pergi dia. Jadi termasuk dukun-dukun adalah syirik. Sehingga kita tidak boleh pergi ke dukun. Atau katanya orang pintar. Sebenarnya
syirik rububiyah ini banyak sekali. Ya. Hal-hal yang orang menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya peristiwa bala musibah, gunung meletus. Dia berbicara panjang lebar ini dan itu, tapi dia tidak mengatakan bahwa ini kehendak Allah. Ini musibah dari Allah. Ini syirik. Dia menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada katek campur tangan di situ. Singkirkannya. Kenapa? Karena memang dia tidak bertauhid kepada Allah. Lihatlah kita bicaranya di TV umpama berjam-jam. Ada tak dia ngato bahwa ini musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama." Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabri an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Tidaklah menimpa musibah di bumi, maksudnya bencana alam, wala fi anfusikum, dan juga tidak menimpa musibah pada diri kamu, kata Allah, illa min qabri an nabraha, kecuali itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tentukan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah disurat Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu itu kecil pun besar yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi orang syirik rububiyah ini orang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa yang terjadi itu tidak ada takdir Allah, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah namanya syirik rububiyah. Dan kita harus berhati-hati di dalam kita berbicara, di dalam kita berkeyakinan. Karena kita sudah meyakini segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala, la tidak. Haula. Hala yahulu haula. Hala yahulu haula. Artinya berpindah hal, keadaan. Sehat sakit, sakit sehat, kaya miskin, miskin kaya, senang susah, susah sedang, dan sebagainya. Tidak akan berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain kecuali illah billah, kecuali adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini sedikit contoh daripada syirik rububiyah. Kemudian juga ada namanya syirik al-asma wa sifat. Ini banyak sekali. Kita ambil satu contoh aja, yaitu al-ilhad. Apa itu al-ilhad? Al-ilhad fil lughah al-arab bahwa al-mail. Al-ilhad ini artinya berpaling. Di dalam ilmu syara' wal mailu ama yajibu i'tiqad wa amalihi, yaitu berpalingnya seseorang dari hal-hal yang wajib dia imani, dia yakini, dia amalkan, dia tinggalkan itu. Ini namanya syirik di dalam al-asma wa sifat. Al-ilhad huna al-kufru billah wal milu an tariq alil iman wa rasyad wa taksibul bil masi wal jannah wan nar wa tasirul hayatu kullu li dunya faqat taksibur rasul wal inkar wujudi rabbi tabaraka wa taala. Jadi ilhad ini adalah ini satu agama nih. Ini sudah dibuat kira-kira 100 tahun yang lalu. Sekarang baru tampak betul. Ilhad ini.
Ilhad ini adalah inkar wujudi Rabbi. Orang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tak percaya Tuhan tu ada. Jadi ini merupakan satu agama. Ini kesepakatan di antara Yahudi, kemudian PKI, apa namanya? Komunis, kemudian apa namanya? Syiah, Rafidhah. Sama nih. Tiga-tiga ini. Dan sekarang ada di Indonesia. Sekarang udah nampak nih. Kalau tak percaya, jengok di YouTube. Ada orang tu orang terkenal, katanya Allah tu katanya tidak ketik. Allah tidak ada. Kalau tak percaya, carilah dalam ayat Quran, ada ayat yang menjelaskan bahawa Allah itu ada. Tak ketik. Cuba berani dia ngomong itu. InsyaAllah. Nyata sekarang. Karena ini menurut pendapat ulama, ini dari Syiah. Karena Syiah Tuhannya tidak sama dengan Tuhan Nabi Muhammad SAW. Tuhan Syiah. Tuhan Syiah siapa? Tuhan Syiah adalah para imam-imam mereka yang dianggap wali. Itulah Tuhan-Tuhan mereka. Orang Syiah. Ahli kubur. Maka wali-wali mereka yang dianggap wali mereka, Tuhan mereka, kalau mati mereka sembah. Itu yang berkembang sekarang. Begitu juga Syuyu'iyah. Syuyu'iyah itu adalah komunis. Yang jelas-jelas Tuhan dah kata. Maka di sini orang Yahudi itu juga sama. Jadi ketiga-tiga ini sekarang inkar wujud Rabbi tabaraka wa taala. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik nih. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari segala sifat Allah, nama-nama Allah. Tak kati katanya. Allah lagi tak kati katanya, apalagi nak sifat-sifatnya katanya. Apalagi perbuatan-perbuatan Allah. Tak kati, semua alam semestanya ada dengan sendirinya. Orang nikah dapat anak, ada menurunkan kebiasaannya. Tak kata campur tangan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tak percaya dengan Tuhan. Ini syirik ini. Wal mailu an tariqil alil iman, dan adalah meninggalkan cara-cara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa takdzibul al-ba'su wal jannah wan nar, dan mereka adalah mendustakan adanya hari berbangkit, adanya sorga, adanya neraka. Mereka dustakan. Jadi ketika manusia sudah tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan hari kemudian, hari akhirat, maka ini manusia akan menjadi sejahat-jahat manusia. Manusia yang paling buruk sifatnya adalah manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada hari akhirat. Karena dia katanya takut. Sebab manusia itu takut tu kalau ada ancaman. Orang yang beriman kenapa? Karena dia takut dengan azab Allah. Maka kalau orang tak percaya dengan akhirat, dengan kampung akhirat, pasti dia akan mempunyai sifat-sifat yang buruk. Tak boleh kita percayai. Dia biasa perkosa anak kita, isteri kita, kerana dia takut dengan dosa. Bayangkan saja. Kemudian menghususkan kehidupannya semata-mata untuk dunia. Jadi hidupnya cuma mencari dunia. Dah kata urusan akhirat. Ini ada namanya syirik, ya. Syirik al-asma wa sifat. Dan sekarang ini yang tren sekarang. Mereka membeli buku-buku tentang pelajaran-pelajaran Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Wahab, ahli-ahli tauhid, dibeli, mereka pelajarin. Mereka pelajarin ini bukan untuk mereka dapat petunjuk, bukan. Bagaimana dia akan menghancurkan nilai-nilai ajaran tauhid yang ada di sini. Dengan melalui ulama-ulama yang sudah mereka sekolahkan, doktor-doktor, profesor-profesor. Mereka doakan, ada yang mereka sekolahkan, ada yang
yang di Mekah, ada sekolah di Mekah, puluhan tahun di Mekah, tapi niat sekolahnya bukan untuk mencari kebenaran, justru dia akan mencari kelemahan-kelemahan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama tauhid. Nauzubillah min zalik. Karena memang petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini bagian daripada macam-macam syirik. Jadi syirik itu banyak sekali. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan anjuran banyak berzikir. Zikirnya apa? Zikirnya kalimat la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Jadi iman itu harus diperbaharui, harus didanan, diperbaiki. Bagaimana ya Rasulullah cara memperbaiki iman? Kata Rasulullah, aksiru, perbanyakkanlah kamu zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kita zikir. Semakin banyak kita berzikir ini, akan mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Semakin kuat. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf pada Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.